kalau bicara tentang negara demokrasi ya saluran politik itu ya partai politik. Kita pernah berada dalam satu fase di mana politik kita itu ketika zaman Orde Baru ya politik yang apolitis lah gitu. Nggak ada kesadaran politik yang dibangun seperti itu. Nah, tentu tadi yang disampaikan oleh Bung Ratno ya, Bung Ratno, bahwa ternyata publik masih percaya kepada partai politik gitu kan. Kalau kita lihat kan tadi ya, kalau sebelumnya kan kecenderungan masyarakat itu apatis bahkan a priori itu dengan partai politik begitu ya. Nah tentu ini menurut saya baik ya, karena apapun partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi selain pers, NGO ya dan partai politik seperti itu. Nah karena sebuah negara kalau bicara tentang negara demokrasi ya saluran politik itu ya partai politik. Nah apapun hari ini kita pernah berada dalam satu fase di mana politik kita itu ketika zaman Orde Baru ya politik yang kalau kita perbandingkan pada saat itu ya politik yang apolitis lah gitu. Nggak ada kesadaran politik yang dibangun seperti itu. Nah saya tentu bicara sebagai kader partai ya PDI Perjuangan. Nah kenapa kemudian dari berbagai lembaga survei yang merilis dan mempublish hasil temuan surveinya, dan alhamdulillah itu menempatkan PDI Perjuangan konsisten ya, itu di angka 18 hingga di atas 20%. Nah kenapa kan begitu ya? Karena bagi kami ya kalau di PDI Perjuangan itu berpartai itu ya berarti berideologi. Berpartai itu ya bagian dari membangun peradaban. Nah itulah yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum kami Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang konsisten memberikan satu edukasi politik kepada seluruh kader gitu. Baik itu di level kepengurusan, baik dari pusat, daerah, cabang, anak cabang, ranting hingga anak ranting. Nah pengenalan politik kepada kader itu selalu dilakukan terus menerus gitu melalui proses kegiatan-kegiatan kepartaian, baik itu yang sifatnya kegiatan bersama di level bawah sifatnya lebih guyup gitulah. Nah kemudian pendidikan kepartaian, bahkan kemudian hingga di level sekolah partai. Nah itu ada di Lenteng Agung. Tentu apakah ini sudah ideal? Kami menjawab ya belum. Nah namun partai secara kelembagaan ya harus mempersiapkan bahwa politik itu bukan sekedar kekuasaan ansih. Politik itu juga adalah bagian dari strategi kebudayaan. Politik itu juga adalah bagian dari pergerakan. Nah maka di PDI Perjuangan ya, PDI Perjuangan itu selalu mengambil momen ketika kita bicara tentang perubahan iklim nah bagaimana kader partai itu bisa berpartisipasi mengajak masyarakat sekitar tuh kita bikin dulu tuh Ciliwung bersih
Bahkan dalam kegiatan momen-momen hari ulang tahun partai, di luar hari ulang tahun partai juga itu dilakukan gitu ya. Nah bahkan kemarin itu kita bersih-bersih, itu momennya apa ya, saya juga lupa itu hari apa, hari lingkungan atau apa ya. Nah itu beberapa DPRD dari daerah ya, dari berbagai daerah itu kita ke Ciliwung gitu bersih-bersih. Terus kemudian ada di kalau Jakarta tuh Setu ya, Setu, Setu. Selain kali tadi ada Setu gitu. Nanam pohon, pembersihan gitu. Nah kemudian juga partai harus bisa memberikan perspektif dalam bentuk edukasi ke publik. Nah terlepas apapun ya pro kontranya begitu ya. Umpama ketika minyak goreng, minyak goreng yang langka sampai berbulan-bulan. Nah kemudian PDI Perjuangan menggelar cara memasak lain di luar menggunakan minyak goreng. Nah itu kan salah satu bentuk edukasi gitu ya ke publik bahwa ya kenapa kok harus minyak goreng itu ngapain harus ngantri, itu bukan satu-satunya kira-kira gitu loh. Nah pendidikan politik yang kita berikan adalah ngapain harus ngantri berjam-jam ya, hanya nunggu mendapatkan minyak goreng kemudian balik ke rumah nggak masak kira-kira gitu loh. Toh ada varian lain cara memasak. Itu kalau di kemarin itu karena digoreng-goreng di sosial media, ngelihat dalam sudut kacamata politik, dipolitisasi gitu ya. Ya itu pasti namanya politisasi, itu benar aja pasti salah. Kira-kira gitu. Tetapi tugas partai politik itu bukan hanya sekedar menginginkan suara dari publik tanpa melakukan edukasi kepada publik. Nah, partai politik harus mampu membangun gerak dalam dinamika masyarakat yang juga bisa dipahami gitu. Nah, artinya ketika masyarakat dalam kondisi apa ya partai harus hadir. Nah kami selalu ya PDI Perjuangan itu selalu menekankan bagaimana seluruh gerak kepartaian itu sampai di level bawah itu benar-benar hadir di masyarakat gitu. Menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat. Nah menurut saya ya, saya nggak tahu nanti teman-teman dari survei yang menyampaikan fenomena kenapa kalau PDI Perjuangan konstan dan konsisten tuh dari berbagai lembaga survei ya. Apa temuannya selalu hasil survei tertinggi. Nah saya cuma memaparkan ya, artinya kami memang di kader menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat, bisa berempati dengan masyarakat gitu. Nah maka ketika partai melakukan gerak itu semangat elan ininya tuh tinggi, kesukarelaannya. Sebagai kader partai ya, tapi bukan relawan ya, bukan. Jiwa volunteernya itu tinggi gitu. Bergerak bukan karena ada ongkosnya gitu. Enggak. Jadi sukarela gitu. Jiwa volunteernya tinggi deh. Gitu. Nah itu yang membuat PDI Perjuangan itu kalau kita lihat ya saya kebetulan saya dapilnya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sini ya selalu bisa bareng-bareng dan melihat aktivitas kepartaian itu di berbagai level, bahkan hingga tingkat ranting dan anak ranting. Nah,
Mungkin persepsi itu yang muncul ya kalau setiap ada survei apa gitu ya, PDI Perjuangan itu selalu sehingga dia muncul teratas. Nah kemudian kalau saya melihat memang dalam kesejarahan kepartaian itu berbeda memang, bahwa PDI Perjuangan itu bukan hanya partai elektoral, itulah yang selalu kami tanamkan ke kader. Secara kesejarahan PDI Perjuangan ya itu senapas dan sebangun dengan perjuangan memerdekakan Republik. Nah itulah yang membuat militansi kader partai itu ya sedemikian tingginya, ada nilai yang diperjuangkan gitu, ada idealisme yang juga diperjuangkan. Selalu kita bahwa sejarah PDI Perjuangan itu sebelum menjadi PDI Perjuangan dia adalah PDI. Sebelum PDI ya kita tarik ke belakang nih, PDI itu kan fusi dari 5 partai politik, PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. PNI itu didirikan oleh Bung Karno dan kawan-kawannya setelah peristiwa Prambanan 26, 27 lahirlah PNI. Setelah PKI dihajar sama Belanda pada saat itu kan. Nah, lahirlah PNI. Ajas perjuangannya Marhaen. Yang kalau dibahasakan dengan sekarang itu dengan rakyat kecil itu. Nah, semangat itulah yang bagi kami kader partai ya, kami nyadar bahwa ikut PDI Perjuangan itu berjuang bersama Bung Karno. Ikut PDI Perjuangan itu ya berjuang gitu. Memperjuangkan siapa? Memperjuangkan nilai-nilai marhaenisme tadi, nilai-nilai rakyat kecil tadi. Nah maka disitulah terbangun guyupnya, elan juangnya, ya wong cilik itu, bukan wong licik ya, wong cilik. Nah itulah yang membuat partai ini berbeda dengan partai lainnya. Nah kalau partai lain kan dibentuk ya urusannya ya untuk ikut pemilu dan kekuasaan. Nah PDI ya, PDI Perjuangan sebelum menjadi PDI Perjuangan ya, ketika masih dikuyok-kuyok sama zaman Orde Baru dulu PDI Pro Mega tahun 97 nggak ikut pemilu. PDI Pro Mega kan habis peristiwa 27 Juli tahun 96 ya kan, 97 pemilu, tapi yang pemilu itu PDI Pro Suryadi. Bu Mega mengambil jalan melawan dengan caranya, dengan cara secara demokratis melakukan gugatan hukum. Meskipun pada saat itu ya kita tidak percaya dengan institusi penegak hukum, tetapi Bu Mega memberikan satu pendidikan politik. Meskipun kita tidak percaya pada institusi dan instrumen penegakan hukum pada masa Orde Baru, kita harus lakukan jalan itu. Padahal pada saat itu PDI Pro Mega itu udah cap jempol darah siap mati, kira-kira gitu loh. Nah, tapi membangun demokrasi itu adalah harus dengan cara-cara yang elegan, beradab gitu. Itulah yang dilakukan oleh Bu Megawati. Memberikan satu pendidikan politik demokrasi bukan hanya dalam kata tapi juga dalam tindakan. Nah, karena kami menyadari betul bahwa berpartai itu bukan hanya sekedar urusan kekuasaan dan jabatan, bukan hanya sekedar urusan pemilu, maka bahwa berpartai itu juga adalah bagian dari membangun keadaban demokrasi kepada masyarakat,
Maka itulah semangat itulah yang selalu kami sampaikan sebagai kader-kader PDI Perjuangan kepada masyarakat. Nah, maka kalau di PDI Perjuangan semangat guyupnya itu tinggi. Semangat guyupnya tinggi. Dan selain semangat guyup tadi, ya memang PDI Perjuangan itu basicnya memang nasionalis. Kita itu ngumpul itu tidak pernah itu mempertanyakan atau mempertentangkan ya suku, agama, ras dan lain-lain. Dan itu memang buat PDI Perjuangan yaitu sebagai sebuah keyakinan dalam berjuang. Jadi nasionalis itu bukan dalam tataran slogan tapi juga dalam perbuatan. Umpama dalam level terkecil deh saya kasih contoh, ada pemilihan pengurus ranting, PAC, nggak pernah itu kader itu, jangan pilih dia, sukunya beda, agamanya beda, nggak pernah. Kalau ada yang begitu, pasti kami langsung brief, evaluasi, dan kemudian kami kader kembali, berarti belum kader. Nah tapi ya alhamdulillah di PDI Perjuangan semuanya kader. Jadi memahami tugas kepartaian itu selain membangun spirit nasionalisme tadi, membangun semangat berjuang untuk kepentingan rakyat kecil tadi, dan membangun mengenalkan bahwa politik itu bukan hanya sekedar urusan elektoral. Nah, jadi setiap saat bagi kami politik itu ya setiap saat dia politik gitu. Bukan hanya menjelang pemilu. Maka PDI Perjuangan kalau teman-teman lihat ada beraktivitas di level bawah, bagi sembako atau ngurus tetangganya yang lagi kesulitan untuk berobat ke rumah sakit, melakukan fungsi-fungsi advokasi, pendampingan, ya, terus kemudian mengajak masyarakat bisa mengakses untuk usaha kecil menengah gitu ya. Nah itu bagian dari politik yang ditampilkan oleh kader-kader PDI Perjuangan di level bawah. Nah itu yang membuat bagi kami bahwa politik itu tidak berhenti ketika usai pemilu dan kemudian ramai menjelang pemilu. Jadi bukan level event organizer, bahwa politik itu setiap hari adalah bagian dari dinamika kehidupan, bagian dari dinamika membangun keadaban dan kemanusiaan itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar diskusi temuan tentang partai politik dalam diskusi di Indopol. Ini sebenarnya yang 92, berapa persen tadi itu yang bukan anggota dan simpatisan. Nah menurut saya sih ini tantangan pada seluruh partai politik ya, bagaimana meyakinkan masyarakat agar mau menjadi anggota partai politik gitu. Nah, ini termasuk Bung Rian juga nanti ini bagian dari tugasnya kan gitu. Dan seluruh partai politik memang harusnya begitu. Jadi jangan kita kan sudah 5 kali pemilu ya sejak masa reformasi ini. Sebenarnya sih partai politiknya harus lebih maju lagi, tidak lagi membiarkan masyarakat tuh berada dalam posisi floating mass, mengambang gitu loh, masa mengambang. Nah apalagi tadi kita lihat fenomena tentang beberapa temuan di survei ini juga tentang fenomena tentang politik uang gitu loh. Nah kalau floating mass ini dipelihara itu ya menyuburkan politik uang gitu. Nah ini sebenarnya anak-anak muda juga harus
sudah mulai tidak alergi lagi kepada partai politik gitu. Nah, harus berpartisipasi, ikut ya, memperkuat partai politik, berpolitik ya di dalam sistem tadi tuh. Bisa dibayangkan kalau kemudian ya partai politik itu hadir hanya pada momen-momen politik, pilkada, pemilu, legislatif gitu. Nah, itu yang membuat masyarakat ya semakin teralienasi dari partai, ya kan? Nah, partai politik malah menjadi fungsi IO politik, IO kekuasaan jadi ya kan. Dia tidak hadir day to day, ya hari ke hari itu bersama-sama dengan masyarakat. Nah, tentu bagi partai politik tugas dasarnya itu tadi rekrutmen, kaderisasi, melakukan fungsi agregasi aspirasi, ya mampu terus mengartikulasi publik gitu kan. Nah, itulah tugas dasar partai politik dan saya berharap politik itu ke depan memang harus lebih programatik deh. Tidak lagi umpama ukuran memilih itu karena persoalan gue suka sama ininya, nah gitu loh. Gue suka sama calegnya yang ini, kira-kira gitulah. Atau suka, jadi pilihan itu lebih pada pertimbangan rasional lah ya. Nah, kalau kita lihat kan sudah ada peningkatan ini, publiknya karena visi misi segala macam begitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dalam temuan ini, kalau pemilu dilaksanakan, fokus terbesar publik kepada partai politik tetap diarahkan pada isu pemberantasan kemiskinan, baru kemudian pemberantasan korupsi. Artinya isu tenaga kerja, artinya bahwa publik masih tetap berharap tentang problem pemberantasan kemiskinan itu. Nah, itu harus menjadi tema dan benar-benar politik itu harus bisa diaplikasikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat tadi gitu loh, bukan hanya sekedar jargon kampanye tuh ya, habis itu udahannya lupa gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah tentang tadi pendanaan. Kalau kita lihat katakan APBN ke depan itu bisa 3.000 triliun. Oke, katakan dihitung berapa persen dari APBN, total APBN kita dialokasikan untuk partai politik. Tapi itu tadi ya, sistem di partai politiknya benar dulu. Saya juga khawatir Bung, kalau umpama saat ini dialokasikan umpama dari APBN untuk pembiayaan partai politik, saya juga khawatir. Duitnya hilang, orang masuk penjara. Itu malah menurunkan kepercayaan publik kepada partai politik. Oh, partai politik korup gitu. Nah, maka pembenahan sistemnya harus dibangun dulu. Ukurannya harus ada. Nah, kalau kami PDI Perjuangan itu ada, dia memperoleh pengakuan dari lembaga sertifikat yang memang memiliki kompetensi di sana. Nah, disitulah ISO ya, ISO 9001 tuh PDI Perjuangan memperoleh itu 2 kali, sudah dua ISO itu diperoleh karena mampu mempertahankan manajemen mutunya gitu loh, baik itu dari administrasi, manajemen. Jadi umpama di PDI Perjuangan itu seluruh aset partai itu bukan lagi milik pribadi Pak. Umpama kantor-kantor cabang tadinya itu milik pribadi, tanahnya, asetnya. Nah, sekarang tuh jadi diadministrasikan dan jadi aset milik partai. Nah, bagaimana proses kaderisasi yang berkelanjutan dan berjenjang gitu. Nah, itu kan untuk memperoleh standar ISO itu kan
tidak bisa kita pesan ini, mereka punya standarnya sendiri yang harus kita penuhi. Nah itu bagian dari kami PDI Perjuangan mempersiapkan partai ini benar-benar sebagai wadah dan alat perjuangan politik rakyat ke depan itu. Nah maka memang generasi ke depan kita itu harus, kalau saya tadi ya melihat memang politiknya nggak boleh lagi gini gitu loh ya. Artinya apa? Nggak boleh lagi tuh dibiarkan kalau semua partai politik itu bekerja Pak. Ya. Dan kemudian edukasi politik ke publik itu jalan dan pengorganisirannya itu jalan. Politik kita itu menjadi lebih bermartabat itu. Politik itu sehari-hari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita tadi, seperti yang disampaikan Bung El dan narasumber lainnya, seperti ketika dalam pemilu 55 itu ya perdebatan yang rasional, argumentatif gitu ya, dan programatik. Nah, politik itu harusnya di situ. Jadi enggak lagi terseret kita kalau enggak milih A, ntar enggak disolatin, kan kacau. Kalau enggak ini nanti enggak masuk surga, kan kacau politik. Kira-kira begitu loh ya. Maksud kita politiknya jangan lagi ditarik ke persoalan hal-hal begitu. Itu kan menampakkan kalau edukasi politik ke publiknya itu masih dengan model plotting mass, maka saban pemilih itu nanti NPWP, nomor piro, wani piro. Pusing kita. Ya Bung Rian ya. Ditanya NPWP, nomor piro, wani piro. Waduh. Iya, nggak ada lainnya nih Bang. Aduh, kita pusing Rian ya. Kita yang pusing, kita mau ngerogol lagi apa mau kita rogol lagi gitu kan. Itu yang membuatkan politik itu menjadi dengan biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi ya, kalau kemudian pencalekan itu udah nilainya nggak masuk akal, ya udahlah. Kita nggak akan bisa berharap ya produk dari politik itu akan menjadi lebih baik, lebih demokratis, lebih pro rakyat, sehat apa segala macam itu nggak bakal. Karena apapun, umpama DPRD, DPR RI produk politik pilihan rakyat, kalau yang dipilih dengan tadi karena political uang, udah tuh jangan berharap tuh ada peraturan daerah yang berpihak dengan kepentingan masyarakat daerah tadi. Jangan berharap ada rancangan undang-undang yang akan bisa mengartikulasikan kehendak rakyat tadi. Ngapain gitu ya kan? Dia pasti ya itu ya, politik di belakang layarnya, politik diam-diamnya itu negosiasi buat mengembalikan modalnya tadi. Nah sementara sangat vital, satu pasal diseludupkan dalam satu produk undang-undang itu akan mengikat seluruh masyarakat gitu. Nah itu bahayanya kalau politik tadi itu kita biarkan dengan biaya politik tinggi. Nah kemudian kalau tentu karena saya juga adalah kader partai yang kalau di PDI Perjuangan itu kami ada yang namanya mengenal istilah 3 pilar itu Pak. 3 pilar itu legislatif, eksekutif, dan struktural partai. Nah 3 pilar kepartaian ini harus berada dalam satu kesatuan, bisa merealisasi ya ideologi dan program perjuangan kepartaian. Pama kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Nah dia harus bisa menyatu itu dengan legislatif DPRD-nya, dengan struktural partainya, sehingga menyusun bagaimana sih APBD pro rakyat itu seperti apa, begitu. Nah jadi tugas-tugas kepartaian itu memang harus seperti itu, membangun masyarakat. Kekuasaan itu harus bisa diaplikasikan untuk masyarakat tadi.
Nah contoh umpama kepala daerah PDI kalau di wilayah Bali, di kepala daerah apa segala macam tuh, yang tadinya berobat mahal, terus kalau acara ada yang wafat masuk apa tuh tinggi, kemudian bisa APBD-nya dialokasikan untuk mengcover warga-warga yang tidak mampu. Nah, tugas pemerintahan itu harus seperti itu. Partai itu ya harus mampu mengawal hal-hal yang seperti itu tadi, berpihak pada kepentingan rakyat, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya lihat masih sentimen negatif terhadap partai politik masih tinggi, maka inilah yang menjadi tantangan kepada partai-partai politik. Nah tentu bagi kami tantangan ini ya nggak cukup hanya PDI sih kalau bicara Republik ini, ya harus semua partai termasuk juga dengan teman-teman PSI, partai-partai lainnya harus bisa nih menekan angka yang 92, sekian persen ini ya, mengajak masyarakat itu dia yakin, dia berani, ya saya simpatisan partai A, saya punya KTA partai A, nah, harus begitu. Nah kalau sekarang kan memang dicek aja tuh masyarakat di bawah, malu-malu dia kemarin milih apa juga, kalau teman-teman yang biasa survei juga, dia nggak mau jujur juga, padahal udah pilihan tuh kemarin kan, bener Bung ya? Nah itu menampakkan memang dampak dari plotting mass ketika masa Orde Baru, tapi kan udah 5 kali pemilu kita dari 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 5 kali pemilu. Kita masih begini aja nih, plotting mass-nya masih tinggi. Nah ini artinya itu tadi, partai politik baru memerankan ya sebagian besar ya, saya tidak bilang semuanya, sebagian besar partai politik itu masih memerankan politiknya seperti para IO untuk jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif, ramai menjelang pemilu doang atau pilkada gitu. Iya, jadi baru sebatas itu sehingga masyarakat dibiarkan plotting begitu, plotting mass mengambang gitu kan. Nah ini tantangan dan tugas partai politik tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.